Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode numerik untuk persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial parsial sangat penting di dalam bidang keteknikan. Persamaan ini merupakan persamaan yang mengatur banyak fenomena-fenomena keteknikan seperti perpindahan panas, lalu kemudian aliran fluida atau fenomena-fenomena dinamika seperti deformasi, defleksi, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan persamaan diferensial biasa, baik, kita akan bahas pertama definisi. Oke. Nah, berbeda dengan persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial, oke, partial differential equation, atau kita sering terjemahkan sebagai persamaan diferensial parsial. Nah, ini sering kita singkat sebagai PDE. Oke, saya lebih sering menggunakan singkatan bahasa Inggrisnya daripada singkatan bahasa Indonesianya. Nah, apa yang dimaksud dengan partial differential equation atau PDE? Yang pertama, persamaan ini memiliki variabel bebas itu lebih dari satu. Bisa jadi variabel, nah, bebasnya ini adalah kombinasi antara waktu dan variabel spasial atau koordinat, atau merupakan beberapa variabel koordinat. Jadi kalau di sini ini nanti akan menjadi masalah 2 dimensi atau masalah 3 dimensi. Sedangkan ini nanti biasanya akan menjadi permasalahan transien. Oke, jadi yang pertama adalah kalau di ODI variabel bebasnya hanya satu, entah itu waktu atau entah itu variabel spasial, maka di dalam PDI variabel bebasnya lebih dari satu. Nah, yang selanjutnya adalah B, variabel tak bebas. Jadi ini nanti akan muncul, sebagai turunan lebih dari satu variabel bebas. Oke, jadi turunan dari variabel bebasnya akan muncul lebih dari sekali dan merupakan turunan dari muncul sebagai turunan lebih dari satu
variabel bebas. Nah, kalau kita lihat di ODI, variabel tak bebasnya hanya muncul dalam satu turunan, bisa jadi muncul 2 kali, tapi turunan dari variabel bebas yang sama. Oke. Jadi, nah di PDI variabel tak bebasnya nanti akan muncul sebagai turunan lebih dari satu variabel bebas. Oke. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, misal kita punya persamaan seperti ini. Sama dengan G, fungsi dari X, Y, dan Z. Inilah yang disebut sebagai persamaan Poisson. Oke. Nah, atau contoh selanjutnya kita punya seperti ini. Oke. Di sebelah kiri ada turunan terhadap waktu. Ini misalkan minus alfa d kuadrat t per dx kuadrat, d kuadrat t per dy kuadrat, d kuadrat t per dz kuadrat. Oke. Ya. Oke. Nah, kita bahas tentang karakteristik. Nah, jadi seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, karena variabel bebasnya lebih dari satu, maka PDI ini bisa berupa masalah satu dimensi tapi transien karena ada fungsi waktunya. Oke. Bisa juga merupakan masalah 2 dimensi. Oke. Ini bisa transien, bisa pula steady state. Atau masalah 3 dimensi. Ini juga sama, bisa transien, bisa pula steady state. Tergantung pada bentuk persamaan yang ada. Oke. Nah, ya.
karena dia bisa berupa masalah transien, maka kondisi awal, butuh kondisi awal dan kondisi batas pada saat yang pada waktu yang bersamaan. Artinya sebuah permasalahan PDI bisa jadi akan membutuhkan kondisi awal dan juga kondisi batas, atau hanya membutuhkan kondisi batas untuk masalah yang steady aja. Oke, jadi kalau permasalahannya transien, dia akan butuh kondisi awal dan kondisi batas karena ada fungsi dari variabel spasial, tapi kemudian jika dia permasalahan steady, dia akan hanya membutuhkan kondisi batas. Oke. Nah, selanjutnya ada kategori umumnya. Oke. Kategori umum yang pertama adalah persamaan linier. Kategori umum yang kedua adalah non linier. Oke. Nah, persamaan linier ini akan kita bahas pada bab ini. Oke. Ini nanti akan contohnya misalkan adalah persamaan perpindahan panas konduksi. Oke. Lalu kemudian persamaan gelombang. Oke. Nah, persamaan gelombang sendiri ada yang linier dan ada yang non-linier sebenarnya, tergantung dari model gelombang yang digunakan. Ada kalau kita menggunakan model gelombang linier, maka nanti kita akan mendapatkan persamaan linier. Kalau nanti kita menggunakan model gelombang yang non-linier, kita akan dapatkan persamaan non-linier. Nah, contoh yang non-linier yang paling terkenal adalah persamaan Euler. Ini adalah aliran persamaan untuk aliran fluida yang invisit. Invisit ini tidak memiliki viskositas. Yang selanjutnya adalah persamaan Navier-Stokes. Ini adalah persamaan untuk aliran fluida viskos atau kental. Oke. Nah, kita akan fokus membahas persamaan yang linier. Oke. Persamaan yang non-linier akan kita bahas di lain kesempatan. Nah, klasifikasi permasalahan ada dua. Oke. Tentu yang pertama adalah permasalahan steady state.
atau equilibrium. Selanjutnya adalah permasalahan transien atau propagasi. Nah, eh, permasalahan transien sendiri sebenarnya bisa jadi akan konvergen ke solusi steady state. Jika memang tipe permasalahannya sendiri, tipe sistem tekniknya sendiri, nantinya akan memiliki solusi yang steady state. Oke, tapi bisa jadi permasalahan transien solusinya akan tetap transien atau tergantung waktu jika kondisi batasnya transien juga. Nah, secara umum PDI kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah persamaan eliptik. Yang kedua adalah persamaan parabolik. Dan yang ketiga adalah persamaan hiperbolik. Oke. Nah, mari kita coba bahas satu persatu. Persamaan eliptik. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Untuk umum persamaan eliptik sama seperti tadi. Ini adalah bentuk umumnya dalam 3 dimensi. Oke. Jadi ini ada turunan U terhadap X, turunan U terhadap Y, turunan U terhadap Z. Jadi turunan dari variabel tak bebasnya muncul 3 kali terhadap variabel bebas yang berbeda. Dan ini adalah turunan kedua. Oke. Nah, ini sekaligus kita sebut sebagai bentuk non-homogen. Oke. Ini adalah bentuk non-homogen atau sering kita namakan sebagai persamaan Poisson. Oke. Nah, ada bentuk homogennya
Oke. Oke. Nah, bentuk homogen ini sering diistilahkan sebagai persamaan Laplace. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini di kedua persamaan ini tidak ada fungsi waktu. Jadi kedua permasalahan ini atau kedua persamaan ini merupakan permasalahan steady state. Oke. Nah, kemudian kondisi batasnya sama, ada dua yang sering muncul dalam aplikasi praktis. Yang pertama adalah Dirichlet dan kedua adalah Newman. Oke. Nah, yang menarik adalah jika kondisi batas ini semua Dirichlet, maka solusinya adalah bersifat tunggal. Maksudnya adalah tidak ada fungsi lain yang menjadi solusi dari persamaan dan kondisi batas ini. Oke. Jadi satu set nilai dari U-nya atau nilai dari variabel tak bebasnya yang menjadi solusinya. Tidak ada set atau himpunan yang lain. Oke. Nah, kemudian jika kondisi batas, merupakan gabungan Dirichlet dan Newman, ini sama juga solusinya juga tunggal atau unik. Jadi hanya ada satu fungsi yang menjadi solusinya atau satu set nilai variabel tak bebas yang menjadi fungsinya. Nah, pada suatu kondisi bisa jadi semua kondisi batasnya adalah Newman. Nah, jika kondisi batasnya Newman, maka solusinya jamak tak hingga. Nah, apa yang dimaksud dengan jamak tak hingga? Solusinya banyak atau ada banyak fungsi yang bisa menjadi solusinya. Misal begini, di sini misal temperatur, di sini sumbu X. Bila kondisi batasnya Newman yang diketahui adalah gradien atau kemiringan di awal dan kemiringan di ujung. Nah, maka jumlah solusinya akan banyak dan berbeda sebesar satu konstanta. Jadi kalau misalkan kita ketemu solusinya pertama bentuknya seperti ini, maka kemudian fungsi yang lain yang memiliki kontur yang sama yang ada di atasnya juga merupakan solusi dari permasalahan ini. Fungsi yang lain yang ada di bawahnya selama konturnya sama juga merupakan solusi dari persamaan ini. Mengapa demikian? Karena nilai di batas itu tidak diketahui, nilai variabel tak bebas di batasnya tidak diketahui atau di boundary-nya tidak diketahui. Yang diketahui adalah gradien atau perbedaan relatif dari nilai variabel tak bebasnya terhadap titik yang lain. Sehingga nilai absolutnya berapa kita tidak bisa ketahui.
Oke, nah kita coba lihat apa aplikasinya. Aplikasi dari persamaan eliptik. Yang pertama adalah konduksi panas lunak atau steady state 2 dimensi atau 3 dimensi. Lalu yang kedua adalah misalkan pada permasalahan gelombang laut yang sifatnya linier. Oke. Dan ini adalah permasalahan 2 dimensi. Oke, karena kalau kita menganalisis gelombang laut, dia punya kedalaman, ya. Badan dari air lautnya punya kedalaman, lalu kemudian ada arah rambat gelombangnya yang horizontal. Ups. Oke. Kategori yang kedua adalah persamaan parabolik. Oke. Nah, bentuk umumnya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ini akan membutuhkan kondisi awal dan batas karena ada fungsi waktu dan fungsi koordinat. Oke. Nah, aplikasi yang penting dari persamaan ini adalah konduksi transien, oke, baik satu dimensi, 2 dimensi maupun 3 dimensi. Aplikasi yang lain adalah difusi massa, baik 1, 2, transien juga 1 dimensi, 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke. Nah, kategori yang ketiga ini adalah
persamaan hiperbolik. Oke. Nah, bentuk umumnya ada dua. Yang pertama disebut sebagai persamaan gelombang atau wave equation yang biasa digunakan untuk mempelajari gelombang secara umum. Hanya berbeda di ruas kiri. Jadi di ruas kiri ini adalah turunan kedua dari waktu. Konstantanya ini bisa kita gunakan sembarang simbol. Pada dasarnya kalau di persamaan gelombang ini mewakili kuadrat dari kecepatan rambatnya. Okay. Yang kedua, kita sering sebut sebagai Burgers equation atau persamaan Burgers. Nah, di sini ada suku nonlinearnya. Oke. Ditambah dengan nah, biasanya persamaan ini digunakan untuk menganalisis aliran fluida, biasanya aliran gas. Jadi biasanya P di sini di persamaan ini mewakili kecepatan. Jadi ini adalah percepatan. Ini biasa nanti kalau di analisis aliran fluida disebut sebagai convective term, karena ini merupakan gradien kecepatan dikalikan dengan kecepatan. Lalu di sini adalah viscous term, yang ini adalah viskositas dinamik. Karena suku ini menggambarkan efek dari viskositas yang dimiliki oleh fluida. Baik, mari kita lanjutkan membahas persamaan diferensial parsial tipe pertama, yaitu persamaan eliptik. Nah, pada dasarnya persamaan eliptik ini mirip dengan permasalahan equilibrium di dalam atau boundary value problem pada ODE. Hanya saja kita extend dimensinya ke 2 dimensi atau 3 dimensi. Dan pada dasarnya ordernya juga mirip, yaitu order kedua.
Oke, mari kita bahas langkah umum penyelesaian persamaan eliptik. Oke, jadi mirip pada boundary value problem pada ODI. Langkah yang pertama, ini sebenarnya urutannya tidak terlalu saklek, gitu, tidak terlalu ketat. Yang pertama adalah diskretisasi. Oke. Nah, diskretisasi ini ada dua. Yang pertama adalah diskretisasi pada domain permasalahan, dan yang kedua adalah diskretisasi pada persamaan aturnya. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah kita harus formulasikan penanganan kondisi batas. Nah, jadi kalau pada ODI kondisi batasnya hanya ada dua titik, yaitu titik ujung kiri dan titik ujung kanan. Nanti pada persamaan eliptik ini kondisi batasnya bisa jadi berupa sisi jika 2 dimensi atau bidang jika 3 dimensi. Oke. Dan kombinasi kondisi batasnya bisa bervariasi karena domain permasalahannya bisa memiliki banyak sisi. Ada yang 4 sisi untuk rectangle atau square, gitu ya. Sehingga ada bisa terjadi 4 kombinasi kondisi batas yang berbeda. Sehingga ini nanti butuh formulasi untuk bagaimana menangani kombinasi yang berbeda ini. Lalu kemudian yang ketiga, kita susun sistem persamaan linear. Jadi mirip dengan BVP pada ODI kemarin, nanti proses diskretisasi dan formulasi kondisi batas akan menghasilkan, akan mengubah persamaan diferensial parsial ini menjadi persamaan aljabar. Nah, persamaan aljabarnya nanti akan tersusun sejumlah titik mesh atau titik grid yang sudah kita tentukan pada tahap diskretisasi domain permasalahan. Nah, lalu kemudian dari situ kita akan susun sistem persamaan linearnya, kita bisa susun matriksnya jika akan kita selesaikan menggunakan metode langsung. Nah, langkah yang selanjutnya adalah selesaikan sistem persamaan linear yang sudah kita dapatkan di poin 3 ini. Oke. Nah, jadi solusi dari sistem persamaan linear inilah yang nanti merupakan solusi numerik dari permasalahan persamaan eliptik ini. Oke. Nah, sebenarnya masih ada langkah yang penting dalam praktek, gitu ya. Yang ini tidak boleh kita lupakan. Saya tulis di sini. Jadi kita harus ulangi langkah 1 sampai 4, gitu ya, hingga
tercapai sebuah kondisi yang kita namakan dengan grid independence. Oke. Oke, apa yang dimaksud dengan grid independence? Jadi kalau kita lihat independence ini adalah bebas atau merdeka, ini adalah grid atau mesh. Jadi bebas dari mesh. Artinya apa? Solusi numerik yang dihasilkan tetap atau berubah tidak signifikan, artinya perubahannya cukup kecil. Meski grid dikecilkan atau jumlah mesh ditambah. Oke, jadi kondisi grid independence ini merupakan kondisi di mana solusi numerik yang dihasilkan itu berubah cukup kecil, tidak signifikan atau tetap, meskipun gridnya itu kita kecilkan ukurannya atau segmennya kita kecilkan ukurannya atau jumlah meshnya kita tambah. Oke, nah grid independence ini merupakan ukuran praktis dari batas akurasi yang bisa dicapai oleh kombinasi dari metode numerik dan implementasinya serta sistem komputer yang digunakan untuk melakukan perhitungan. Oke, mari kita lihat langkah yang pertama, yaitu diskretisasi domain permasalahan. Oke, nah jadi sama dengan BVP kemarin. Jadi misal kita punya sebuah domain permasalahan yang bentuknya rectangle, maka domain permasalahan ini kemudian kita bagi-bagi menjadi kotak-kotak seperti ini. Kita bagi menjadi titik-titik yang
terhubung dengan garis seperti ini menjadi segmen-segmen. Karena problemnya ada 2 dimensi, oke, maka sumbu X-nya kita bagi, sumbu Y-nya juga kita bagi, sehingga kita peroleh sebuah grid yang berbentuk kotak seperti ini, seperti susunan tile atau tackle. Nah, setiap perpotongan garis seperti ini menunjukkan satu titik komputasi. Nah, misalkan kita pembagian pada sumbu Y sejumlah N, kita bagi menjadi N segmen, dan sumbu E kita bagi menjadi M segmen. Jadi, misal, sumbu Y dibagi sejumlah N segmen, lalu sumbu X dibagi sejumlah M segmen, maka jumlah total dari segmennya, dari kotak-kotak segmen ini, jumlah totalnya adalah M kali N. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, di bawah indeksnya mulai dari 0, Y0 dan X0, jadi ini baris ke 0, ini adalah, ini baris ke 0, ini adalah kolom ke 0, maka kalau kita lihat, kemudian ada indeks titiknya itu sampai N, ini sampai M, maka jumlah total dari titik komputasinya itu nanti ada M plus 1 dikalikan dengan N plus 1. Oke. Nah, kemudian masing-masing titik komputasi ini nanti kita beri nama menggunakan indeksnya, yaitu I, J seperti ini. Jadi setiap titik nanti akan kita beri indeks, misalkan UI, J. Oke. I ini adalah indeks searah sumbu X, oke. Sedangkan J ini adalah indeks searah dengan sumbu Y. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di titik UIJ, maka titik yang ada di atasnya itu memiliki indeks I, J plus 1. Oke? Karena J adalah indeks searah sumbu J. Lalu titik di bawahnya memiliki indeks UI J min 1. Titik sebelah kiri ini memiliki indeks I min 1J. Titik sebelah kanan ini memiliki indeks U plus 1J. Nah, biasanya titik yang ada di atasnya ini kita namakan titik utara, titik sebelah utara atau north. Oke, titik bawahnya ini dinamai titik selatan atau south. Lalu titik kiri, jadi kalau kita menghadap ke utara, maka sebelah kiri kita adalah barat atau west. Lalu sebelah kanan kita ini adalah titik timur atau east. Jadi titik atas ini adalah north, selatan south, ini east, ini west. Oke. Jadi ini adalah tipikal diskretisasi. Nah, bagaimana metode beda hingga ini jika kita terapkan kepada geometri yang bukan berbentuk persegi? Nah, ini adalah pertanyaan yang sedikit rumit dan jawabannya akan kita tunda ke pembahasan-pembahasan selanjutnya.
Satu lagi yang penting adalah jarak di antara dua titik. Jadi jarak ini di arah sumbu X ini kita namakan sebagai delta X. Lalu jarak dua titik di arah sumbu Y ini kita namakan sebagai delta Y. Nah, delta Y ini biasanya kita peroleh dari membagi jumlah segmen dengan membagi panjang dengan jumlah segmen. Jadi, delta X ini adalah panjang domain di arah sumbu X dibagi dengan jumlah segmen. Delta Y ini adalah panjang domain di arah sumbu Y dibagi dengan jumlah segmen. Oke. Kita pindahkan ke sini. Jadi delta X ini adalah Lx, panjang domain arah sumbu X dibagi jumlah segmen. Ini panjang domain arah sumbu Y dibagi dengan jumlah segmen. Oke. Nah, sedikit tambahan ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik X sama dengan N, lalu titik X sama dengan N-1. Jadi koordinat sumbu X-nya, X ke I, ini adalah delta X dikalikan I. Oke? Jadi kalau I 0, maka dia ada di titik origin, titik 00 ya, atau titik sumbunya. Jadi misal X1 ini adalah delta X kali 1 dan X2 ini delta X kali 2 dan seterusnya. Oke? Demikian pula sama YJ ini adalah delta Y kali J. Oke? Y1 ini adalah delta Y kali 1. Y2 ini koordinat delta Y. Koordinat Y2 ini adalah delta Y kali 2. Baik, kita lanjutkan dengan membahas diskretisasi persamaan. Nah, sama kita melakukan diskretisasi menggunakan metode beda hingga. Jadi kita akan gunakan persamaan Poisson. Oke, karena ini adalah bentuk umumnya. Nanti persamaan Laplace dapat kita anggap sebagai bentuk khusus di mana ruas kanannya sama dengan 0. Oke, kita akan gunakan persamaan 2 dimensi saja. Nanti 3 dimensi sama, hanya merupakan perluasan dari 2 dimensi. Atau dapat kita anggap sebagai perluasan dari persamaan 2 dimensi ke tambahan 1 dimensi selanjutnya.
Oke, ini adalah bentuk umumnya, d kuadrat U per dx kuadrat ditambah d kuadrat U per dy kuadrat sama dengan fy. Oke, nah kemudian kita dekati persamaan atau suku turunan ini menggunakan formula beda hingga. Oke, jadi d kuadrat U per do x kuadrat ini kita dekati dengan beda hingga searah sumbu x. Jadi sesuai dengan indeks tadi, maka kanan dikurangi dengan yang ada di kiri. Jadi ini adalah UI plus 1, J. Jadi ini adalah titik yang berada di sebelah kanan. Dari titik yang akan kita hitung gradiennya, dikurangi 2. UIJ ini adalah U di titik yang akan kita hitung turunannya ini. Lalu ditambah UI min 1, J. Oke. Jadi ini adalah titik yang ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini adalah delta X kuadrat. Karena jaraknya adalah, atau selangnya sebesar delta X. Lalu yang turunan selanjutnya yang searah sumbu Y, kita dekati juga dengan formula yang mirip. Oke. Ini adalah UI J plus 1, karena ini di atasnya, dikurangi 2 UIJ ditambah UI J min 1, ini ada di bawah atau di selatan. Tentu ini dibagi dengan delta Y kuadrat. Oke. Nah, substitusi balik ke sini, ini nanti akan menghasilkan persamaan beda hingga dan mengubah persamaan ini menjadi persamaan aljabar. Jadi kita tulis masing-masingnya. Yang pertama arah sumbu X dulu. UI plus 1, J dikurangi min 2 UIJ ditambah UI min 1J per delta X kuadrat ditambah UIJ plus 1 dikurangi 2 UIJ ditambah UI J min 1 dibagi delta Y kuadrat. Nah, ini sama dengan F, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, persamaan ini dapat kita sederhanakan. Pertama dengan menyamakan penyebutnya, jadi nanti akan kita kalikan dengan delta Y kuadrat per delta Y kuadrat. Ini juga kita kalikan dengan delta Y per delta Y kuadrat. Jadi ini kita kalikan delta Y per delta Y kuadrat. Oke, sedangkan yang selanjutnya, ini kita kalikan dengan delta X per delta X kuadrat. Oke, sama dengan F. Ya. Nah, jadi nanti ini delta Y kuadratnya kita distribusikan. Delta Y kuadrat UI plus 1, J
2 delta Y kuadrat UIJ ditambah delta Y kuadrat UI min 1, J. Lalu kita lanjutkan delta X kuadrat UI J plus 1. Oke. Ya. Oh, sorry. Nah, kita lanjutkan di bawah sini. Ya. Dikurangi 2 delta Y kuadrat UIJ ditambah delta Y kuadrat UIJ min 1. Nah, kedua baris ini kita bagi dengan delta X kuadrat, delta Y kuadrat. Nah, ini sama dengan F. Oke. Nah, jadi ini bisa kita sederhanakan. Selanjutnya delta X kuadrat plus delta Y kuadratnya kita bisa pindahkan ke ruas kanan. Oke. Sehingga kita peroleh delta Y kuadrat UI plus 1, J min gitu ya. Ini UIJ ini adalah 2 delta X ditambah delta Y kuadrat UIJ. Oke. Ini adalah ditambah delta Y kuadrat UI min 1, J. Oke. Ditambah delta X kuadrat UI J plus 1. Oke. Nah, sampai di sini ini lalu bawahnya adalah kita lanjutkan ditambah delta Y kuadrat UI J min 1 sama dengan delta X kuadrat delta Y kuadrat F XY. Oke. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, ini bisa kita sederhanakan dengan membagi kedua sisi, ya. Ini sampai ke sini. Ini kita kalikan dengan atau kita bagi dengan seper delta Y kuadrat. Oke. Nah, jika kita bagi dengan seper delta Y, maka sama suku pertama akan hilang karena delta Y kuadrat dibagi delta Y kuadrat. Ini menjadi U I plus 1, J. Lalu ini min 2. Ini seper 1 dibagi jadi 1. Ini adalah delta X per delta Y kuadrat. Ini adalah UIJ.
Oke. Lalu di sini jadi ini 1 juga. UI min 1, J. Nah, selanjutnya ini ditambah delta X kuadrat per delta Y kuadrat UI J plus 1, lalu ini menjadi 1 juga, karena delta Y kuadrat dibagi delta J min 1. Oke. Nah, suku kanannya delta Y-nya hilang, ini delta X kuadrat F XY. Oke. Nah, lalu kita definisikan beta, ini adalah rasio antara delta X dengan delta Y. Dengan demikian, persamaan ini bisa kita sederhanakan dan kita coba akan urutkan sesuai dengan urutannya, urutan posisinya. Jadi kita mulai dari selatan dulu. UIJ min 1, lalu kemudian ditambah dengan ini adalah J plus 1. J plus 1. Oh, sorry. Ya, sebentar, ada kesalahannya. X plus 1, J min 1 ini harusnya X kuadrat, sorry. Harusnya delta. Oke. Nah, ini UI J min 1 ini menjadi delta, sorry tidak. UI J min 1 ini menjadi beta kuadrat J min 1, oke. Lalu ditambah UI min 1J, lalu ditambah ini menjadi 2, 1 ditambah beta kuadrat J, oke. Lalu kemudian ini ditambah UI plus 1J ditambah beta kuadrat UI J plus 1 delta X kuadrat F Y. Oke. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan beda hingga untuk persamaan Poisson yang dihitung menggunakan 5 titik. Oke, jadi titik tengah ini adalah titik I, J, titik kanan ini I plus 1, J, ini I min 1, J, ini adalah I J plus 1, sementara ini adalah I J min 1. 2, 3, 4, 5.
Nah, pada persamaan Laplace, maka ini nanti suku ruas kanan ini tinggal kita buat menjadi sama dengan 0. Jadi tidak ada kesulitan dalam mengubah bentuk beda hingga dari persamaan Poisson ini menjadi bentuk beda hingga persamaan Laplace. Nah, mari kita lanjutkan membahas tentang penanganan kondisi batas. Pada dasarnya metode untuk penanganan kondisi batasnya ini sama dengan penanganan kondisi batas pada BVP ODI. Hanya saja kita lakukan sekarang di 2 dimensi atau 3 dimensi. Oke. Yang pertama, jika kita dapatkan kondisi Dirichlet, maka semua titik batas dengan kondisi Dirichlet dikecualikan atau dikeluarkan dari sistem persamaan linier. Oke, jadi kita tidak lakukan perhitungan di titik yang merupakan titik dengan kondisi batas Dirichlet, karena nilai di situ sudah ditentukan dari kondisi batas yang ada. Oke. Nah, titik bersebelahan yang menggunakan titik batas sebagai stensil nah, di sini maka titik batas dipindahkan ke ruas kanan. Oke. Jadi sama dengan BVP ODI. Nah, jika kita mendapati kondisi Dirichlet, maka titik Dirichletnya tidak kita masukkan ke dalam sistem persamaan linier. Lalu kemudian jika kita melakukan perhitungan di titik yang bersebelahan yang menggunakan titik batas ini dalam persamaan beda hingga, maka titik batasnya kita pindahkan ke ruas kanan. Oke. Ini adalah kondisi Newman.
pada dasarnya strateginya juga sama. Titik batasnya masuk ke sistem persamaan linier, oke. Lalu kemudian kita definisikan ghost point sama seperti di PVP-ODE. Lalu kemudian nilai variabel tak bebas di ghost point ditentukan dengan persamaan beda hingga sesuai kondisi batas. Nah, pada dasarnya nanti kita akan mendapatkan persamaan jumlah persamaan yang diperoleh ini nanti biasanya adalah M kali N ditambah dengan jumlah titik batas dengan kondisi Newman. Jadi karena titik dirichlet yang dikecualikan, nanti kita akan dapatkan sejumlah M kali N ditambah jumlah titik batas dengan kondisi Newman. Oke, nah karena dua dimensi, jika kita gunakan metode langsung, nah kita harus putuskan, ya, matriksnya nanti disusun searah baris grid atau searah kolom. Oke. Jadi ada dua cara. Kalau pada ODE hanya ada satu cara karena satu dimensi. Jadi nanti jika kita gunakan metode langsung, kita harus susun matriknya searah baris atau searah kolom. Karena nanti jumlah persamaan adalah M kali N. Oke. Nah, kalau kita gunakan metode SOR, ini keuntungannya. Ini nanti tidak perlu
tidak perlu perubahan formula finite difference-nya. Oke, jadi formula finite difference-nya tidak perlu dirubah di dekat kondisi batas jika kita gunakan metode SOR. Nanti yang akan kita ubah adalah batas dari proses iterasinya. Oke. Nah, untuk metode SOR itu nanti residu pada titik IJ pada iterasi ke K ini nanti sama dengan delta X kuadrat F XY, okay, dikurangi dengan beta kuadrat UIJ min 1 ke K plus 1, okay, ditambah UI min 1, J ke K plus 1 dikurangi 2, 1 ditambah beta kuadrat UIJ ke K ditambah UI plus 1J ke K ditambah UI J plus 1 ke K. Ya. Lalu kemudian nilai U IJ pada iterasi K plus 1 ini adalah UIJ dari iterasi K ditambah RIJ K dibagi A II. Oh, sorry. Kita masukkan langsung saja. Dibagi dengan ini koefisiennya. 2, 1 ditambah beta kuadrat, tandanya minus. Oke, jadi tanda minus ini nanti pindah ke sini. Kita plus, ini jadi minus. Jadi ini adalah iterasi SOR-nya. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal. Jadi contoh soalnya seperti ini. Kita punya sebuah plat persegi square. Ya. Nah, di sisi bawah
sisi bawah plat ini temperaturnya katakanlah T sama dengan 300 derajat Celcius. Ini adalah Y sama dengan 0. Lalu di atas ini dindingnya diisolasi. Oke. Dengan demikian di titik ini berlaku dt per dy ini sama dengan 0. Oke. Lalu di dinding samping ini T-nya 50 derajat Celcius. Di sini T-nya juga 50 derajat Celcius. Ini X sama dengan 0, ini X sama dengan Lx, ini di Y sama dengan Ly. Oke. Nah, plat ini memiliki K 16,2 watt per meter Kelvin. Nah, yang harus kita tentukan, kita harus tentukan distribusi temperaturnya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, oke. Yang pertama adalah persamaan apa yang mengatur perpindahan panas dan distribusi temperatur di sini? Yang mengatur adalah persamaan Laplace. Jadi kita punya d kuadrat t, dx kuadrat, d kuadrat t, d kuadrat sama dengan 0. Oke. Dengan kondisi batas seperti ini. T sama dengan 300C Y sama dengan 0, dt per dy sama dengan 0, Y sama dengan Ly, T sama dengan 50 derajat Celcius, X sama dengan 0, dan X sama dengan Lx. Nah, persamaan beda hingganya sama, hanya saja F-nya kita sama dengan 0, jadi ini berarti F XY-nya sama dengan 0. Oke. Sehingga kita peroleh di sini beta kuadrat TI D-1 ditambah TI min 1J ditambah 2, 1 plus beta kuadrat TIJ ditambah TI plus 1J ditambah beta kuadrat TI J plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan beda hingganya secara umum. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat
kondisi batas di sisi atas. Ini adalah kondisi Newman. Persamaannya adalah dt per dy sama dengan 0. Berarti ini sama dengan t n plus 1 dikurangi tn min 1 dibagi delta y. Ini sama dengan 0. Sehingga nanti tn plus 1 sama dengan tn min 1. Oke? Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ini adalah contoh diskretisasinya. Jadi karena di atas tadi, karena di sini tadi di kondisi batas ini kondisinya adalah Neumann dt per dy sama dengan 0. Oke, maka di atas ini kita definisikan ghost point hingga ke titik ini. Jadi garis ini adalah garis yang menunjukkan ghost point-nya, boundary-nya ini adalah hanya sampai di sini, y sama dengan n. Oke. Nah, nanti titik batas ini, titik yang ada di sini hingga ke sini, ini masih masuk perhitungan karena ini boundary condition Newman-nya. Ghost point-nya seperti tadi ditentukan ini tn plus 1 sama dengan tn min 1. Jadi ini nanti nilai di sini, nilai ghost point ini ditentukan berdasarkan titik yang ada di bawah sini. Oke. Nah, sedangkan diskretisasinya sama, ini kita sejumlah n, ini tadi sejumlah m, lalu yang y ini nanti sejumlah m. Oke. Nah, ada satu tambahan dari titik, yaitu titik yang menjadi ghost point. Nah, beberapa titik ini nanti akan mendapatkan perlakuan khusus. Yang pertama adalah titik pojok. Titik pojok ini 1, 2, 3, dan 4. Mengapa demikian? Karena titik pojok ini masing-masing berdekatan dengan titik batas. Ini berdekatan dengan ghost point, ini berdekatan dengan Dirichlet sama Dirichlet ghost point. Lalu titik yang ada di bawah ini keduanya berdekatan dengan titik batas yang kondisinya merupakan kondisi Dirichlet. Jadi nanti ketika melakukan formulasi beda hingga untuk titik ini, maka titik yang jadi tetangga kiri dan bawah atau west dan south-nya dipindahkan ke ruas kanan. Ini juga sama, nanti dipindahkan ke ruas kanan. Ini nanti juga sama, yang ini pindah ke ruas kanan, tapi yang ini nanti diganti dengan titik bawahnya ini 1. Ini juga sama. Oke. Nah, jika kita gunakan metode SOR, maka kita hanya tidak perlu memodifikasi persamaan. Jadi kita hanya membatasi proses iterasinya. Jadi kalau misalkan kita melakukan iterasi SOR, maka iterasi ini
searah sumbu X-nya nanti dimulai dari 1 sampai ke titik N-1. Jadi iterasi SOR core-nya untuk I ini adalah berada pada range ya. Oke. Untuk I atau iterasi searah sumbu X ini nanti range-nya adalah antara titik 11 sampai N-1. Ke N-1. Oke. Lalu kemudian iterasi J-nya yang searah sumbu Y ini juga sama. Range-nya ini dari 1 ke, tapi ini beda, ini ke N. Sorry, ke N. Oh sorry, ini bukan N, tapi ini N. Ke M-1. Kalau ini nanti iterasinya sampai N. Jadi di sini kita hitung R, lalu kemudian kita update X, I, J, K plus 1-nya di sini. Jadi seperti itu. Nah, setelah selesai iterasi ini, nanti di sini kita harus iterasi lagi untuk mengupdate titik hantunya. Jadi nanti kita gunakan iterasi ini bisa dari 0, dari ujung, ya, ujung titik hantu ini sampai ke sini, yaitu dari 0 ke M. Oke, ini nanti adalah T, ya, I, ya, posisinya adalah N plus 1, ini sama dengan TI N-1. Nah, iterasi SOR nanti harus kita ulangi sampai errornya lebih kecil daripada nilai yang sudah kita atau ambang batas yang kita tetapkan. Ya, saya sudah melakukan perhitungan SOR menggunakan metode SOR untuk kasus ini. Pertama dengan menggunakan grid 7x7, ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat garis putih di sini ini mewakili kontur, lalu kemudian di bawah ini adalah kondisi batasnya, temperatur 300, di samping ini temperatur, di sini temperatur 50, lalu di sini samping sini juga temperatur 50. Kalau kita lihat temperaturnya turun dari kondisi batas yang tinggi ke rendah, untuk seperti parabola. Nah, kalau kita lihat dengan grid 7x7, konturnya belum smooth, masih patah-patah, gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi jika kita naikkan gridnya menjadi 20x20, jadi di sini sepanjang sumbu X 20, oke, sepanjang sumbu Y juga kita bagi sebanyak 20 segmen. Nah, kalau kita lihat di sini terlihat bahwa konturnya sudah cukup
smooth, sudah cukup halus, meskipun masih ada patah-patah di garis patah-patah di sekitar pojok kiri dan pojok kanan bawah. Nah, kalau kita naikkan lagi, maka terlihat ini solusinya lebih smooth. Oke. Nah, berapa jumlah grid yang dibutuhkan? Inilah yang harus kita cari menggunakan grid independence. Caranya adalah kita bandingkan dengan nilai hasil analisis sebelumnya, atau kita cek error relatifnya di antara kedua solusi dengan grid yang berbeda. Jika error relatifnya sudah cukup kecil atau error relatifnya tidak berubah lagi, maka kita bisa katakan bahwa solusi yang kita peroleh sudah mencapai grid independence. Ya, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.